Kemudian pertanyaan ayahanda tentang ya dinamika kehidupan rumah tangga. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para wanita, para istri, ada nasihat khusus. Wahai para wanita, perbanyaklah bersedekah karena kalian sering kufur tanpa sadar. Lalu para wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami kufur kepada Allah? Kata Rasulullah SAW, bukan, tetapi kalian kufur kepada suami. Seperti apa itu kufur kepada suami ya Rasulullah? Misalnya kata Nabi SAW, suami kalian berbuat baik kepada kalian sekian waktu, lalu suatu saat dia melakukan kesalahan. Lalu ketika dia melakukan kesalahan, kalian berkata kepada suami kalian, kamu belum pernah berbuat baik sedikit pun sama aku. Jadi atau kalimat yang semacamnya ya, yang seakan-akan menafikan, menihilkan apa-apa yang sudah diusahakan dan diperjuangkan oleh suami. Ini oleh Nabi SAW diingatkan cara menebusnya kalau wanita ini kesulitan untuk meninggalkan yang ini, itu dengan memperbanyak sedekah. Nah bapak-bapak, karena Rasulullah saja sudah mengatakan demikian, berarti memang tabiat alami ibu-ibu itu begitu. Ya, mungkin mengeluhkan apa yang ada gitu ya, kemudian dia komplain atau kadang-kadang dia seakan-akan tidak ingat kerja keras kita, kemudian menuntut dan lain sebagainya. Barangkali kita harus memaknainya secara positif, itu sebagai penambah semangat kita. Ya, kalau kita dibegitukan, kita sabar sejenak ya. Karena memang dulu jangankan kita, level Sayyidina Umar saja dibegitukan sama istrinya. Jadi ada orang itu dia merasa istrinya itu cerewet, bawel, ngomelan. Lalu dia mau lapor kepada khalifah, kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia datang sampai depan rumahnya Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar lagi diomelin istrinya. Dan Sayyidina Umar tuh diem tunduk begitu. Kata dia, aduhai nasib. Dia lalu jalan itu gontai pulang. Nah Sayyidina Umar selesai diomelin istrinya, dia balik. Kemudian dia lihat orang itu masih jalan. Hei saudara, kemari. Ya Amirul Mukminin. Kenapa pulang? Kenapa balik? Ada urusan apa? Ya tadi saya kesini mau mengadukan istri saya itu cerewet, bawel, ngomelan luar biasa. Ternyata istri Amirul Mukminin lebih parah daripada istri saya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu ketawa dan mengatakan, sabar saudara, sabar, ini cuma sebentar. Wong istri saya itu baiknya luar biasa kepada saya. Dia itu memasakkan makanan untuk saya, padahal itu bukan kewajibannya. Dia itu mencucikan pakaian saya, padahal itu bukan kewajibannya. Dia itu membesarkan anak-anak saya dengan begitu sabarnya. Sementara seharusnya itu menjadi tanggung jawab utama saya. Dia telah begitu banyak membantu saya dalam ketaatan kepada Allah. Maka kalau cuma diomel-omelin begitu ya saya tahan-tahan, saya sabarkan gitu. Jadi ini levelnya Sayyidina Umar bin Khattab. Anda tahu Sayyidina Umar itu kayak apa? Kuda, tinggi, gagah. Kalau naik kuda kakinya nyaris menyentuh tanah. Kalau ngimami kayak Pak Imam tadi kemudian bilang sawu sufufakum. Satu saat ada kejadian Sayyidina Umar itu ketika sawu sufufakum menghadap kepada jamaah, beliau itu bersin. Yang terjengkang itu 4 orang. Kena bersinnya Sayyidina Umar itu yang terjengkang itu 4 orang. Bisa dibayangkan laki-laki kayak begitu, kalau istrinya ngomel, tekun, menyimak, siap gitu ya. Masya Allah, tabaraka rahman. Dan tentu ini Sayyidina Umar juga meneladani dari Rasulullah SAW. Kalau dari istri Rasulullah, salah satu yang kadang-kadang ya suaranya keras, tinggi, berani ngomong sama Rasulullah ya ibunda kita Aisyah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada banyak cerita-cerita yang sedemikian. Dan memang ya itulah kata Kiai Anwar Zahid hafizahullah ta'ala, sepinter apapun laki-laki, profesor, doktor ataupun kiai, kalau istrinya sudah marah, bodoh mendadak. Kalau dia bantah, kalau dia melawan apa yang disampaikan istrinya, itu lebih bodoh lagi gitu. Karena dalam keadaan seperti itu, pasal 1 istri adalah benar, pasal 2 jika istri salah lihat pasal 1.
Jadi nggak bisa memang gitu ya. Itu sedang harus ngomong, sedang harus menyampaikan, tugas suami sementara mendengarkan. Nanti kalau dia sudah reda, itu pasti ingat lalu minta maaf biasanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.